menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum Bu. Saya Fauzia, CGP Angkatan 10, minta izin mewawancarai Ibu dalam tugas saya demonstrasi kontekstual 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang guru. Izin Bu bertanya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Ibu saya mengamati dulu, saya berasa mengumpulkan informasi, terus yang kedua menentukan suatu keputusan mengacu berdasarkan Jadi keputusannya berdasarkan peraturan Ibu. Nah sekarang selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. selama ini bagaimana dalam pengambilan keputusan saya harus selalu kembali semuanya pada aturan. Setiap pengambilan keputusan saya selalu menjalin hubungan dengan teman sejawat, jadi memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami karena selalu ada alasan dari keputusan tersebut. Jadi keputusan yang Ibu ambil itu dilakukan dengan musyawarah dulu ya Bu dengan rekan-rekan di sekolah. Baik Bu. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Pertama saya mencari informasi terlebih dahulu. Saya datang ke lapangan langsung untuk mencari dari berbagai pihak. Lalu setelah itu saya mengambil menganalisis untuk diambil keputusan. Jadi informasinya Ibu gali dulu, lalu Ibu terjun ke lapangan, baru mendapatkan informasi yang benar-benar faktual gitu ya. Untuk selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontanitas, jadi tergantung dengan konsep permasalahan tersebut. Saya ngobrol dengan tim di sekolah, bagaimana proses dan senior, didengar pendapatnya supaya ada keputusan bersama. Jadi tidak ada keputusan sendiri, musyawarah. Terima kasih Bu. Jadi permasalahan yang ada diambil dengan jalan musyawarah dengan guru-guru yang senior, semua rekan-rekan kerja Ibu. Ya begitu ya Ibu. Untuk selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Sebenarnya tidak ada jadwal tertentu. Kenapa? Namanya terjadi kejadian itu sering terjadi spontanitas. Jadi pokoknya harus bisa diselesaikan
memudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang memungkinkan adalah berasal dari adanya hubungan. Jadi jelas ada hubungan dari universitas kesehatan atau Jadi dukungan dari teman-teman, rekan sejawat, yaitu ya, lalu ibu sendiri di sini, lalu diambil keputusan yang bijaksana. Terus Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini, Bu? pengalaman adalah jadi kita belajar dari beberapa pengalaman dari setiap kasus permasalahan di suatu keputusan itu harus kita laksanakan dengan itulah Terima kasih Bu. Jadi intinya jika ada permasalahan, kita perlu dukungan, musyawarah, lalu mengambil keputusan yang bijaksana. Kalau di sekolah itu keputusannya bisa untuk murid-murid ya Bu ya. Terima kasih Bu. Saya ucapkan semoga Ibu terus menjalankan aktivitas, sehat selalu. Terima kasih atas wawancara hari ini. Sama-sama. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Saya Fauzia, CGP Angkatan 10 yang berasal dari SD 063 Dusun Sarawangun, Kabupaten Sarawangun. Di sini saya akan membuat tugas saya sebagai CGP, demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Di sini saya sudah bersama seorang kepala sekolah. Terus Bapak Ibnu Hajar, berasal dari mana Pak? Iya betul. Iya, SD Hasmi Sarawangun. Nah Pak, saya minta waktunya untuk bertanya mengenai kepemimpinan ini ya Pak. Selama ini, sebagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih permasalahan yang harus pertama kali yang tentang bagaimana informasi yang kita dapatkan secara fakta atau faktual. Jadi permasalahan apapun yang kita hadapi, kita cari fakta dulu. Bagaimana solusi yang harus kita ambil, kita usuli dulu fakta dulu. Di fakta gitu ya Pak ya. Lalu untuk selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Buat kita memiliki keputusan, yang tadi kita sebagai sekolah tidak harus memutuskan sendiri. Yang jelas keputusan itu kita tidak membela pihak satu dan pihak lain. Yang jelasnya kita mencari fakta, siapa yang salah, siapa yang benar. Untuk kita kedua-duanya menyebutkan mencari solusi bagaimana ada terbaik. Yang sakit merasa senang, yang salah juga tidak mau tersinggung. Jadi bijaksana gitu ya Pak ya, bijaksana. Lalu Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, selama kita menangani kasus, pertama kali kita panggil pihak-pihak yang terkait, kita di sekolah, kita panggil selama kita suatu pelajaran, kita panggil guru yang ngajar, kita bimbingan, kita panggil wali kelasnya, kita bermain nanti, ya kita panggil teman-teman yang
sekolah, dari itu komite, sekolah kan, yayasan, dari swasta gitu kan, komite, wali negeri, dan guru-guru yang bersangkutan di lingkungan sekolah kita bagi semua. Nanti kita ambil keputusan. Jadi keputusan itu bukan keputusan dari sekolah, jadi keputusan dari pihak keluarga sekolah dari semua unsur. Jadi musyawarah ya Ya, Pak, musyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi apakah Bapak memilih sebuah tolak ukur atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kita dalam membuat kasus ya, kita harus rapat dulu. Kita memutuskan ketika kita rapat dulu semua elemen sekolah, kita buat keputusan dan etika yang harus kita utamakan. Tidak terjadwal ya Pak? Tidak dijual, kalau kita dijualkan berarti seolah setiap ada waktu berarti ada permasalahan ya. Jadi setiap permasalahan Langsung kita selesaikan. langsung itu. Terus apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Keputusan yang kita ambil itu Ibu, pertama kita harus menentukan seluruh pihak. Kalau etika yang kita selesaikan untuk keluarga ya kita ada rapat dulu di sekolah. Semua warga sekolah. Jadi keputusan yang bijaksana ya Pak. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran yang dapat kita petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika itu gimana ya Pak? Selama ini kita ambil keputusan, ya namanya kita keputusan ya. Keputusan ini ada pihak yang senang, ada yang tidak. Ya, itulah keputusan. Keputusan itu tidak kita membuat keputusan tidaklah membuat orang senang semua. Berarti keputusan kebijakan sekolah, insya Allah ada yang senang dan ada yang tidak senang. Disitulah kita buat keputusan. Kalau keputusan buat senang semua, insya Allah tidak bisa. Tapi adalah yang tidak senang. Sudah hal yang biasa ya Ya, Pak ya. biasa. Ada yang pro dan kontra gitu ya Pak ya. Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak sehat selalu dan sukses selalu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Ibu waktunya dan kami telah memberikan ilmu kan mudah-mudahan dengan adanya ini kita semua mendapatkan keselamatan dari Allah. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri